Ya, Assalamualaikum siswa semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Kabarnya siang ini pada Baik, mengantuk ya? Bu. Udah makan siang belum? Belum, Bu. Baru sekali, Bu. Sudah, Bu, jadi ngantuk. Sekarang mengantuk ya? Nggak ada yang dagang, Bu. Iya, walaupun mengantuk, walaupun hari siang, kita harus tetap semangat ya anak-anak ya. Jangan sampai kendor. Ayo kita kumpulkan semangatnya supaya pelajaran hari ini tetap berlangsung dan siswa ibu nanti pulang tidak hanya membawa diri sendiri saja, tapi ada materinya, nanti ada pengetahuannya. Sebelum kita memulai, alangkah lebih baiknya kita terlebih dahulu kepada Pak Arfian, pada Arfian Ketua Kelas, tolong pimpin doanya Arfian. Baik, Bu. Duduk siap. Berdoa. Mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang, Tetap Bu. semangat ya. Ayo senyum semuanya. Siapa yang senyumnya paling bagus? Ayo senyum. Sebelum kita mulai, siapa siswa yang tidak hadir, Arfian? Temannya hadir semua? Ginanjar, Bu. Iya, ini Ginanjar, Bu. mana ini? Bisa kita panggil orang tuanya ya. Ini sering tidak hadir ini. Semuanya hadir ya. Iya, Ida Bu. hadir, Devi hadir, Rinas hadir. Nas? Hadir, Bu. Iya semuanya ya. Untuk membangkitkan semangat kita lagi, ayo kita yel-yel kita. Ibu sebutkan, pikiranku, tubuhku, hatiku, fresh, fresh, fresh. Ayo ditiru semuanya supaya semangat siang ini. Ayo. Pikiranku, tubuhku, hatiku, fresh, fresh, fresh. Ayo, fresh. Jangan ada yang loyo ya siang ini. Oke, sekarang kita akan lanjutkan pembelajaran yang ke minggu kemarin tentang teks cerita fantasi. Bu, tadi Pak Revi bilangnya stres, Bu, bukan fresh. Revi tak sopan, Bu. Jangan stres ya. Arfian nakal, Bu. Iya nih, Arfian jangan nakal. Kalau nakal nanti Ibu beri hukuman ya, berdiri depan kelas mau Arfian? Hukumannya nggak pulang, Maaf, Bu. Ya jangan pulang, di sini saja Arfian. Ya sudah, harus fokus ya, fokus ke pembelajaran kita hari ini. Nanti Ibu akan berikan kuis. Kalau tidak fokus, nanti kuisnya tidak bisa didapatkan. Sekarang kita akan mempelajari teks cerita fantasi. Ini lanjutan dari minggu kemarin. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang pengertiannya, strukturnya, dan ciri kebahasaan. Sebelumnya kita ingat kembali ya anak-anak ya. Apa itu teks cerita fantasi? Masih ingat? Siapa yang masih ingat? Apa itu teks cerita fantasi? Saya, Bu. Ya, silahkan. Ida. Saya Hamidah, Bu. Hamidah. Maaf. Ya. Silakan Hamidah. Apa itu cerita fantasi? Cerita tentang hayalan, Bu. Hayalan tingkat tinggi. Ya, ini yang sering menghayal pasti tahu ya. Apa itu fantasi ya, tentang hayalan tingkat tinggi. Kalau kita berpikirkan itu belum masuk akal, Ibu. Tidak masuk akal. Masukkan juga dalam teks cerita fantasi. Ini kemarin ya pengertiannya teks cerita fantasi. Lalu, sebelumnya, sekarang ini kita akan mempelajari tentang menulisnya lagi anak-anak. Pembelajaran menulis teks cerita fantasi dengan menggunakan media pembelajaran audiovisual. Pernah dengar audiovisual? Pernah, Bu. Apa itu audiovisual? Bisa didengar, bisa dilihat. Ya, pintar Ida. Ini sudah belajar di rumah ini pasti. Ini pasti Ya, ini mengulang pelajaran kita ya. Ya, Sering-sering Bu. lihat internet.
Google, jangan yang main-main lihat di Google, tapi lihat pembelajaran. Nih pintar Ida. Ada yang lain? Apa Ya, itu Ida. audio visual? Meliawati? Ya Bu, sama dengan Ida Bu. Media yang bisa dilihat dan didengar. Iya, bisa dilihat, bisa didengar. Contohnya video juga ya. Siapa yang sering nonton YouTube? Saya, Bu. Oh, Ida, nonton YouTube apa, Ida? Catatan hati seorang istri, Bu. Revi ini udah sering nonton tentang Berbahaya nontonnya ketua kelas kita. Aduh, Revi, anak SMP jangan nonton itu ya. Berbahaya nontonnya tontonan ketua kelas kita ya Bu. Iya, jangan istri-istri, Revi. Nanti mau cepat nikah jadinya, masih SMP, masih jauh Itu ya. udah kumisan, Bu. Oh, sudah kumis. Nanti nontonnya ya sesuai dengan umur ya, Revi ya. Nah, sekarang kita nanti akan nonton video YouTube nih, Revi. Supaya lebih semangatnya siang-siang ini. Kita nonton YouTube nanti ya. Bu. Sebelumnya Ibu bacakan dulu kompetensi dasar kita siang ini, yaitu menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa. Ini pembelajaran kemarin ini tentang struktur dan ciri kebahasaan teks cerita fantasi. Nanti kita akan tulis sebuah teks cerita fantasi di kelompok dulu hari ini. Nanti ada tugasnya membuat individu lagi di rumah. Jadi harus diperhatikan ya anak-anak ya. Harus semangat. Lalu ini indikator pencapaian kompetensi kita, menulis teks cerita fantasi dalam bentuk tulisan sesuai dengan struktur dan aspek kebahasaan. Tujuannya melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran project based learning dengan media audiovisual, siswa dapat menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks cerita fantasi secara tulis dengan memerhatikan struktur dan aspek kebahasaan dengan kreatif dan penuh percaya diri. Jadi kita akan buat project nanti. Projectnya apa, Ibu? Menulis. Kita tulis nanti apa isi tulisan kita itu tentang teks cerita fantasi. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak. Kalau tidak kita lanjut ya. Tadi Ya, Bu. sudah disebutkan pengertiannya. Ya, betul sekali tadi. Karangan yang berisi imajinasi, hayalan. Jadi dalam teks tersebut menceritakan kisah yang penuh fantasi, bukan yang kejadian di dunia asli ya anak-anak ya. Kalau fantasi berarti khayalan kita saja, tidak ada di dunia pada kehidupan sehari-hari gitu. Berarti tidak mengandung fakta, Bu. Boleh mengandung fakta, Devi, tapi nanti ditambahkan dengan fantasinya Devi, dengan hayalannya Devi. Ya Devi ya, kita lanjut Iya, ya Bu. anak-anak ya. Kita lanjut strukturnya. Masih ingat apa struktur teks cerita fantasi? Yang kemarin. Orientasi. Komplikasi. Iya, Devi. Resolusi. Iya, pintar-pintar anak ibu semuanya ini. Ini sudah harus jadi juara kelas ini ya. Yang pertama itu orientasi, komplikasi, resolusi. Tolong Devi, sebutkan apa itu pengertian orientasi. Orientasi merupakan bagian pengenalan, Bu. Di situ ada pengenalan latar, tokoh, kisah, apalagi waktu dan tempat mungkin ya, Bu. Iya. Peristiwa. Iya, ini pelajaran minggu kemarin ya, pasti sudah ingat semuanya. Ida, tolong sebutkan apa itu komplikasi. Puncak masalah bukan, Bu. Iya, kemarin sudah kita tentukan juga ya, sudah Ibu sebutkan kemarin. Sudah Ibu tampilkan juga teks cerita fantasi, lalu di mana konfliknya. Ya, Bu. Revi, sebutkan apa itu resolusi, Revi? Resolusi itu bagian penyelesaian konflik atau penyelesaian masalah, Bu. Iya, pintar. Berarti sudah mampu ya pembelajaran yang minggu kemarin. Lalu kaidah kebahasaannya minggu kemarin juga kita pelajari sudut pandang, kata sifat, hasil pengamatan panca indera, konjungsi, kalimat langsung, kata ganti. Ini sudah kita pelajari minggu kemarin. Sekarang kita akan menulis teks cerita fantasi. Kita tulis dari video Ibu, nanti Ibu ada video. Mari kita simak video berikut. Mau nonton video siang-siang ini? Mau tidak? Mau, Bu. Mau, Bu. Yang dilihat bukan video gambar Ibu ya, tapi nanti video YouTube. Siapa Cantik yang sekali, Bu.
Cantik? Iya. Ya, terima kasih Devi. Kita lanjutkan ke video ya. Siapa yang suka nonton Doraemon? Saya, Bu. Sering ya Doraemon ini kalau hari Minggu, siswa, Iya, Bu. ya pagi-pagi tuh. Iya. Iya, Ida berebutan sama adiknya ya mau nonton Doraemon. Adiknya mau nonton Upin Ipin, Ida mau nonton Doraemon. Nah, Saya nontonnya Sailor Moon, Bu. Sailor Moon, baik. Iya. Bagus itu Revi, Sailor Moon, asalkan jangan tentang istri-istri orang ya. Nah, ini Doraemon ini termasuk teks cerita fantasi ini. Di sini banyak sekali hayalan-hayalan dari si penulisnya. Awalnya dia dibuat novel dulu, lalu sekarang dibuat sebuah video, dibuat dalam bentuk tayangan. Banyak orang yang menggemarinya. Nah, siapa tahu nanti siswa ibu semua berawal dari menulis, ya kan? Menulis pembelajaran cerita fantasi dari sekarang, nanti bisa membuat sebuah tayangan di televisi. Kan bagus itu, Ndak? Ya, Bu. Ya, sekarang tonton ya video ini. Nobita hanya tinggal 1 ekor di dunia. Terdengar suaranya anak-anak? Saat ini saya telah berada tepat di lokasinya. Setelah ini, apakah saya akan berhasil menemukan Iro Motensi kucing gunung itu? Ada. Kali ini saya berhasil menangkap si kucing dengan jenis spesial ini. Kucing spesial ini benar-benar spesies yang langka dan indah. Saya beruntung bisa bertatapan langsung dengannya saat ini. Sangat berbeda dengan selama ini di mana saya hanya seringkali melihatnya melalui gambar saja. Tapi kali ini saya mendapatkan yang asli. Kalau termasuk jenis langka, kenapa harus ditangkap? Kan kasihan kucing itu. Penangkapan itu membuat jumlah mereka makin berkurang. Demi ilmu pengetahuan, para ahli harus meneliti datanya. Kalau dibiarkan terus, bisa punah. Ya, itu tadi tentang kucing ya, kucing yang langka katanya. Ini nanti kalau dimasukkan ke struktur, ini bagian orientasinya ini. Pada saat Nobita dan Doraemon menonton sebuah tayangan televisi, bahwa katanya ada kucing yang bagaimana ini? Yang langka ya, Revi ya? Iya, Bu. Iya, lalu kita lanjutkan videonya. Bisa punah. Benar-benar hanya tinggal sedikit ya. Kita harus menjaganya dong. Ya begitulah. Seandainya orang zaman dahulu lebih peduli, pasti sampai saat ini di Jepang tidak akan ada hewan yang punah. Kamu benar. Karena itu, supaya kejadian itu tidak terulang lagi, hewan yang dilindungi secara global. Nah, itu ada tadi ya. Ada alat Doraemon. Itu khayalan atau kenyataan? Hayalan, Bu. Khayalan. Disitulah letak cerita fantasinya anak-anak. Dilihat, ditampilkan bahwa ada suatu hal yang tidak masuk akal kita di dunia ini. Dibuat dalam sebuah teks cerita fantasi. Tadi apa alatnya? Apa, Ida? Apa alat yang digunakan oleh Doraemon tadi? Ini semprot ya. Dengan semprot ini nanti hewan yang disemprot oleh Doraemon atau Nobita ini menjadi langka. Kita percepat ya anak-anak ya. Nah ini kan Nobita, ada di sana rupanya. Sebagai gantinya, bagaimana kalau kalian jauhkan orang-orang yang mengganggu aku? Hei Nobita, ayo cepat kita pulang. Kalau kamu berkeliaran di jalan, tidak akan aman untuk kamu. Oh, apa contoh yang tidak aman itu? Iya, maksudnya yang bagaimana? Nobita, tolong kalian urus ya. Nah ini ternyata Nobitanya menyemprotkan alat Doraemon tadi ke dirinya sendiri. Jadi dia yang jadi langka anak-anak. Ini sudah masuk ke bagian yang kedua. Iya, pintar Revi, komplikasi. Permasalahannya dimulai dari situ pada saat Nobita menyemprotkan alat Doraemon ke dirinya sendiri. Kita lanjutkan ya. Tidak ada. Aku akan memotret setiap gerakan. Bekerja samalah, tidak lama. Tidak mau, dimalukan. Ya, baik. Berikutnya coba kita tes matematika. Ini karena Nobitanya langka, jadi dia diteliti oleh ilmuwan ini ya siswa, anak-anak ibu semua. Ini masalahnya, puncak masalahnya ketika dia jadi langka, dia harus diteliti oleh ilmuwan ini.
bagian resolusi ya. Aroma seperti Ini resolusinya, penyelesaiannya. Akhirnya Nobita ini disemprot oleh Doraemon, jadi orang lain tidak menyangka dia langka lagi begitu. Ini habis ya anak-anak ya. maafkan aku. Akhirnya aku kembali ke rumah yang benar. Ayah dan ibu marah ya. Nah, ini penyelesaiannya anak-anak ibu semua. Jadi, dari cerita ini, kita nanti bisa juga timbul inspirasi kita menulis teks cerita fantasi ini. Sebelumnya ibu mau tanya, apa temanya tadi dari film Doraemon ini? Apa temanya, tentang apa? Ada bisa jawab? Temanya Semprotan langka. tentang apa, Devi? Semprotan langka yang menyebabkan Ya, menyebabkan Nobita Nobita. menghilang. Iya, Nobita menjadi langka ya, menghilang dia ya. Iya, Langka dia. Dia jadi langka. Lalu seharusnya dia tidak semprotkan ke dirinya. Karena dia langka, akhirnya teliti oleh peneliti ya. Resolusi penyelesaiannya akhirnya Nobita sadar. Begitu kan biasanya nak film-film Doraemon, karena kenakalan Nobita, Doraemon juga yang harus menyelesaikannya. Ini sebenarnya temanya itu adalah futuristik atau masa depan, ya enggak? Doraemon itu kan film masa depan, enggak? Iya, Bu. Ya, iya. Kalau ya Revi ya, kalau sekarang tidak ada ya robot yang bisa menciptakan seperti itu ya, pintu kemana saja. Kalau bisa, Revi mau kemana? Saya mau ke Padang, Bu, ambil serdik, Bu. Mau ambil supaya bisa jadi guru langsung ya Revi ya. Ya, dari video tadi diharapkan siswa dapat terinspirasi untuk menulis teks cerita fantasi. Sebelumnya, Ibu sebutkan langkah-langkah menulis teks cerita fantasi. Yang pertama, menentukan tema. Temanya tadi tentang futuristik ya, tentang masa depan. Lalu, membuat kerangka teks cerita fantasi berdasarkan strukturnya tadi anak-anak. Ada 3 ya, orientasi, komplikasi, dan resolusi. Lalu kumpulkan referensi, kira-kira fantasinya tentang apa yang mau kita buat. Baru kembangkan kerangka tersebut menjadi sebuah cerita fantasi. Yang terakhir, buat judulnya supaya lebih menarik. Nah, sekarang Ibu bagi kelompok ya, untuk mengerjakan tugas. Kelompok 1, ketuanya Devi, kelompok 2, ketuanya Ida, kelompok 3, Revi. Ini ambil LKPD-nya, nak. Ini LKPD-nya ambil. Bisa diambil? Bisa, Ya, Bu. ambil ya. Ini LKPD-nya, silakan dilihat. Secara umumnya di LKPD itu ada 3. 1, pilih ide. Boleh seperti video tadi tentang futuristik ya, tentang masa depan. Boleh dunia sihir, contohnya Harry Potter juga, nak. Siapa yang suka nonton Harry Potter? Saya, Bu. Iya, Revi ini sering nonton ini. Nonton sering, main sering ya. Iya, Bu. Yang penting belajar juga sering ya. Ya. Tentang mau tip- futuristik yang tadi. Lalu tentang keajaiban. Pilih salah satu, maunya yang mana. Lalu buat kerangkanya. Di LKPD nanti ada itu. Nih Ibu lihatkan sedikit ya di LKPD ini. Ini ada nanti kotak-kotaknya. Di kotak-kotak ini isi anak-anak. Yang LKPD sudah dipegang. Ada lihat semuanya? sudah Bu. Di LKPD ini ada kotak-kotaknya, nanti strukturnya orientasi, komplikasi, resolusi, isi kotak-kotak ini. Dengan kerangkanya, lalu kembangkan kerangka tersebut menjadi teks cerita fantasi. Silahkan duduk per kelompok ya. Buat LKPD ini dalam waktu 40 menit, 1 jam pelajaran. Nanti akan Ibu periksa. Silahkan dibuat ya nanti ya. Iya, Hamidah, ada pertanyaan? Tanya, Bu. Iya. Apakah cerita hantu seperti cerita pocong, kuntilanak termasuk fantasi, Bu? Iya, kuntilanak, iya enggak? Ada kenyataannya ada. Ada enggak kenyataannya di dunia ini, kuntilanak? Nggak tahu juga, Bu. Ketemu Ya, belum pernah. saya belum lihat. Ya. Ibu belum pernah ketemu kuntilanak, berarti itu fantasi kita, enggak? Nanti ketemu itu Bu Ida. Ya. Jadi Linda mau ketemu sama kuntilanak. Berarti itu tentang dunia sihir, boleh nanti ya, dunia sihir.
tentang keajaiban, boleh dipilih salah satu 3 ini. Kalau masuk dalam itu, boleh. Jadi mungkin kalau pocong itu termasuk kepada sihir kali ya, Bu? Iya, mungkin sihir ya. Siapa yang bisa menampilkan pocong itu ya di depan kita. Mudah-mudahan jangan Ibu, jangan sampai ketemu pocong. Ya Hamidah ya. Mau buat Iya, tentang pocong Bu. Hamidah? Dengar cerita orang, Bu, sering. Yang Alfian sering cerita pocong sama saya, Bu. Jangan lagi Alfian, takut Hamidah itu. Kok jadi pocong, Bu Arfian? Supaya Alfian jangan lagi pocong. supaya ingat mati, Bu. Supaya jadi anak yang soleh-solehah, Bu. Amin. Mudah-mudahan soleh ya Arfian ya. Ya sudah, ada pertanyaan lagi tentang tugas ini? Sudah, Bu. Kalau tidak, duduk per kelompok lalu kerjakan LKPD-nya selama 40 menit. Ya sudah. Udah siap, Sekarang Bu. bagaimana? Udah siap, Bu. Sudah siap? Udah. Dipilih Devi. Iya, Bu. Gimana, Bu? Apa tema yang dipilih? Saya memilih tema keajaiban, Bu. Ya, keajaiban. Pintar deh Devi. Berarti Devi sudah membuat proyek ya. Tadi sudah kita pertanyaan mendasar, lalu merencanakan produk, menyusun jadwal. Sekarang kita memonitoring lagi. Tadi dibuat tentang Cermin ajaib, Bu. Tema judulnya, Bu. oh iya Bu, pintar. Ada Izin kamar ajaib. mandi, Bu. Sebentar, Bu. Cermin ajaib di kamar mandi, Revi. Iya, Bu. Oh, Revi tentang apa Revi buat tadi? Iya, Bu. Tentang apa yang dibuatnya dalam kelompok tadi? Kacamata tembus pandang, Bu. Oh, itu turistik ya. Iya, Bu. Digunakan ya kalau nanti ada kacamata itu ya. Iya, Bu. Bahaya kasih Revi, Bu. Jangan digunakan ya. Bahaya fantasinya, Bu. Iya, jangan digunakan. Berbahaya fantasinya ya, Bu. Jangan digunakan. Imajinasinya tinggi sekali, Bu. Jangan ya Revi ya. Iya, Bu. Sekarang coba cek lagi. Sudah sesuai dengan strukturnya tidak? Ada ketiga strukturnya tidak? Ada ciri kebahasan atau tidak? Kalau ada, silahkan presentasikan ke depan. Ibu mohon kepada kelompoknya Neneng. Tolong bacakan Neneng. Ya, Bu. Tolong bacakan hasil diskusinya tadi. Ya, Bu, saya akan bacakan hasil diskusi kami. Disebutkan ketiga strukturnya, Bu. Yang orientasinya Neneng, biar cepat Neneng. Orientasi kerja, ya. Iya. Bagian orientasinya saya menulis, malam itu entah mengapa tak seperti biasanya Nino belum bisa tidur. Ia cukup sudah lama mencoba memejamkan matanya, namun tak kunjung terlelap juga. Ia kemudian memutuskan untuk membuka jendela kamarnya, berharap angin segar dapat membuatnya mengantuk. Namun, tak lama setelah itu, ia membuka jendelanya, sekelibat cahaya terang tampak mendekati dari kejauhan. Nino lantas kembali menghampiri jendela kamarnya. Cahaya itu makin dekat dan mulai membuat Nino silau dan menutup mata dengan sebelah tangannya. Iya, pintar Ya, Bu. Neneng. Bagus ya hasil kelompoknya. Ada kelompok lain yang ingin menanggapi hasil dari kelompok Neneng? Sama, Bu. Bagaimana Devi? Sama, Bu. Terus kelompok mana Neneng ya? Iya, Bu. Iya, bagus atau tidak? Bagus, Bu. Bagus, Bu. Iya, itu bagian orientasi ya. Kalimatnya sudah pandai menyusunnya. Yang penting nanti kalau kita buat cerita fantasi, ada ketiga strukturnya. Lalu benar-benar kita pilih mana temanya. Kita cari referensinya juga, lalu kembangkan dalam bentuk cerita fantasi. Sekarang, Ibu ingin bertanya, apa tadi kendala dari pembuatan teks cerita fantasi ini? Ada kesulitan atau tidak? Tidak, Bu. Udah bisa semua ya berarti ya? Sudah, Bu. Iya, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Ginanjar, Bu. Ginanjar mau menyimpulkan? Ginanjar tidak ada, Bu. Ginanjar tidak hadir. Siapa yang mau menyimpulkan? KM saja, Bu.
Siapa Ida? KM. KM? Devi mau menyimpulkan, Devi? Saya saja, Bu. Ya, Neneng silakan, Ya. Neneng. Kesimpulan pada hari ini pembelajarannya adalah langkah-langkah menulis teks cerita fantasi. Yang pertama, tentukan tema. Yang kedua, membuat rancangan kerangka teks cerita fantasi. Yang ketiga, mengumpulkan referensi. Yang keempat, mengembangkan kerangka teks cerita fantasi. Dan yang kelima, menentukan judul. Ya, pintar Neneng, bagus sekali. Itu kesimpulan kita hari ini ya. Untuk tugas di rumah, siswa tolong buat teks cerita fantasi ini individu lagi, sendiri-sendiri. Temukan sendiri idenya, bebas, terserah. Dan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya ya. Ya, Bu. Ada pertanyaan tentang tugas? Paham, Bu. Tidak? Tidak ada, Bu. Kalau tidak, kita tutup lagi ya. Iya, Bu. Ya, silakan Arfian. Berdoa dulu sebelum pulang. Baik, Bu. Kawan-kawan, untuk menutup pembelajaran kita kali ini, mari kita sama-sama berdoa. Duduk siap, berdoa mulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hati-hati pulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Pak, Ibu, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ibu Lizarti atas penampilannya. Langsung saja ke observer kita yang paling tampan sejagat Cirebon. Pak Revi, dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Arfian atas pujiannya. Atau pujian atau ancaman itu Pak sebenarnya Pak. Ya, Bu Lizarti, kalau saya lihat sih dari keaktifan siswa juga sudah baik Bu ya dalam penerapannya. Sintaksnya pun tadi sudah terpenuhi Bu kalau menurut saya, dan media yang digunakan pun menarik. Untuk memotivasi siswa Ibu menggunakan contoh video Doraemon ya, itu sangat dekat dengan siswa dan memang dikenal secara umum, semua tahu. Jadi minimal siswa dimotivasi pengetahuannya bahwa Doraemon itu jenisnya masuk ke dalam cerita fantasi ya Bu ya. Lainnya sih sudah bagus Bu, saya tidak banyak ini, tapi tadi mohon maaf saya banyak celutukan-celutukan seperti itu, dan memang kejadian di lapangan memang seperti itu ya Bu ya. Pada kenyataannya di kelas memang kadang-kala ada siswa yang memang kadang membuat jengkel Bu, gitu kan Bu. Jadi saya pengen tahu Ibu bisa tidak mengatasi itu Bu. Itu saja sih Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Revi. Ada tanggapan dari Bu Lizarti sebelum lanjut? Ya gini Pak, kalau di sekolah saya suka kalau ada anak yang ribut seperti itu Pak. Jadi ada rangsangannya, ada feedbacknya gitu. Kalau diam-diam saja bakal kita bingung ya Pak ya, mau bicara apa di depan. Kalau semuanya diam, anggu saja kan. Kalau ada rangsangan maka kita lebih semangat lagi mengajar. Terima kasih Pak Revi. Baik, selanjutnya observer berikutnya silakan memberikan tanggapan Ibu Rina Swati. Baiklah, makasih Pak Arfian. Memperhatikan penampilan dari Bu Lizarti tadi, kalau berdasarkan sintak-sintaknya itu model pembelajaran project based learning ya Bu Lizarti. Iya Ibu. Iya, kalau dari secara keseluruhan sudah tergambar sintak-sintaknya dengan jelas. Mungkin di dalam penyampaiannya mungkin perlu sedikit ya Bu, penekanan-penekanan pada beberapa poin. Jadi di dalam proses pembelajaran kita itu kesannya nggak terlalu ribut begitu Ibu. Jadi ada apanya, ada waktu kitanya dengan peserta didik interaktif, dan ada juga waktunya kita sebagai pendidik memberikan sebuah penguatan-penguatan terhadap beberapa materi yang memang harus kapasitas kita untuk memberikan penguatannya seperti itu Ibu. Untuk apanya tadi kesimpulannya udah ya Bu, kesimpulannya disimpulkan oleh peserta didik bersama dengan guru.
Ya, tapi mungkin itu aja Bu Lizarti yang perlu di apakan lagi. Setelahnya boleh itu semacam masukan atau bagaimana ya Bu. Jadi apa kita sebagai seorang pendidik itu di situ bisa terlahir Bu Lizarti. Makasih Bu. Ya, saking bersemangatnya mungkin Ibu. Jadi kadang penguatannya mungkin agak dilakukan ya Bu ya. Terima kasih Bu Gina. Untuk pengaitan dengan pembelajaran berikutnya tadi ada Bu Lizarti? Belum Ibu, masalahnya besok anak mengumpulkan tugas dulu kan, kita bahas juga tugasnya gitu. Tadi ada Bu Lizarti mengarahkannya. Belum Ibu, yang minggu Mungkin depan itu ya yang Bu ya. perlu kita tambahkan lagi ya. Sama juga kalau di awal kita melakukan persepsi, dan untuk di akhir juga kita mengarahkan peserta didik kita untuk fokus pada pembelajaran kita berikutnya, apakah itu dalam bentuk pengoreksian tugas atau berpindah ke KD yang lain, kan seperti itu ya Bu ya. Terima kasih Bu Rinas. Baik, terima kasih atas tanggapannya Bu Rinaswati. Selanjutnya Bu Armalia silakan memberikan penguatan atau tanggapannya. Terima kasih Pak Arfian. Selamat ya kedua observer dan Ibu Elia. Ya Bu. Elia. Dan ini wajah muda yang tentu saja ini masih membuat siswa juga bersemangat, terutama siswa SMA ya, dengan belajar dengan guru muda. Eli, dari sebenarnya yang terpikir oleh Ibu tadi ini akan disampaikan Ibu dan Bapak untuk semua ya, untuk semua kita, bahwa kalau bertemu dengan Pak Nunung nanti, Pak Nunung sebagai penguji, semua juga harus memahami langkah-langkah project based learning ini. Karena bagi Pak Nunung itu pembelajaran bahasa itu memang antara problem dan project. Jadi untuk kita semua ini pemahaman tentang project ini. Nah, alhamdulillah hari ini ada tampilan satu ini tentang project, dan artinya bahwa semua kita juga nanti memahami pembelajaran dengan project ini, model pembelajaran project based learning. Untuk kita semua, walaupun ada yang tidak memilih ini. Dari tampilan Ibu Liza, saya pikir semua yang disampaikan teman-teman bisa jadi masukan, dan dari apanya juga sudah bagus dari media EKPD. Namun kembali lagi saya kembali mengingatkan ini pada PowerPoint ke-10 bisa dibuka yang nomor 10. Nah, kira-kira apa yang salah di sini nih? Coba lihat Ibu kirim ya di kelompok. Nah, Bu, sekarang Elit mohon ini. Coba apa yang bermasalah pada PowerPoint ini? Sudah ada poin-poin, Bu. Poin-poin itu diterangkan dengan menulis huruf kapital semua ya Bu? Iya, judulnya huruf kecil. Judulnya pakai huruf biasa dan poinnya menggunakan huruf kapital. Terbalik ya Bu ya. Dulu Budi. Aduh, tadi meja Budi dulu mana kayak. Pemahaman tentang ejaan, sekarang namanya EYD lagi ya. Nah, terima kasih, saya kembalikan ke Pak Arfian. Tinggal satu lagi ya, Pak Arfian. Iya, ini Bu. Alhamdulillah. Baik, Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Armalia atas tanggapannya. Tetap semangat Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke penampilan pemuncak kita, yaitu Ibu Neneng Suryani. Nama Sunda, tapi bukan dari Jawa Barat. Orang Padang. Orang Padang asli, Bu. Dari Sumatera Barat. Oh, Sumatera Barat. Baratnya sama, Bu. Baratnya sama. Baik. Nama Jawa. Untuk observernya siapa, Ibu Neneng?
Saya, Pak. Bukan saya lagi kan Bu ya? Bu Ida dan Bu Ida Ibu dan Falah, siapa? Pak. Bu Saya Falah. tampil Pak, Ibu. Ya, Ya, Ibu Bu Ida dan Falah Ibu sudah. Falah. Bu Falah sudah siap. Bu Falah. Ibu Falah. Nggak ada ya Bu Falah ya? Tidak ada Ibu Falahnya, Pak. Kepala hadir. Baik, yang belum memberikan tanggapan hari ini, boleh Bu siapa ya? Pak Ginanjar, Pak. Pak Ginanjar. Apa kabar Pak Ginanjar ya? Bu, Eli aja langsung, Eli. boleh Bu Lizarti Ya, ya Bu? boleh, Ibu. Ya, untuk observernya Bu Lizarti dan Ibu Ida. Ya, Bu. Pak.